Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 10 Oktober 2021, hari Minggu biasa yang ke-28. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 10, ayat 17 sampai dengan ayat 27. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil minggu ini, kalau dilihat dalam ketiga Injil sinoptik, Injil Matius, Markus, dan Lukas, kejadiannya muncul setelah peristiwa orang kaya yang ingin bagaimana caranya memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam bahasa Injil, memperoleh kehidupan yang kekal itu sinonim atau sama dengan masuk dalam kerajaan Allah. Dalam mematuhi hukum, orang kaya tersebut tidak bisa disangsikan lagi. Ia meyakinkan Tuhan Yesus bahwa ia telah mematuhi semuanya sejak ia masih muda. Dan Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa usaha orang ini berlebihan. Namun untuk menguji keteguhan hatinya, Tuhan Yesus mempersilahkan dia menjual segala miliknya dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Maka kata Tuhan Yesus, "Engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, wajah orang kaya itu menjadi kecut. Pengorbanan ini terlalu besar dari apa yang ia bersedia untuk diberikan. Kejadian ini menunjukkan sifat yang radikal dari pola pemuridan Tuhan Yesus dalam memanggil orang. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian untuk menggambarkan alangkah sukarnya orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, Tuhan Yesus menggunakan ungkapan kata yang mengejutkan. "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah."
Tentu saja saudara-saudari yang terkasih, pendengarnya pada waktu itu langsung menganggap ini sebuah perkataan yang keras untuk dimengerti. Bukan saja sulit, tapi tidaklah mungkin seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sama seperti seekor unta melewati lubang jarum. Betapapun besarnya lubang jarum itu, para pendengarnya gentar. Lalu kata mereka, "Jadi siapakah yang dapat diselamatkan?" tanya mereka. Petrus mewakili yang lain berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Markus 10 ayat 28. Di sini mereka tidak menyadari betapa ketatnya syarat-syarat untuk masuk kerajaan Allah itu. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam ungkapan Yesus tadi yang menyatakan, "Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah," merujuk pada gerbang kecil yang bernama lubang jarum, yang begitu rendah sehingga seekor unta harus membungkuk kalau mau melewatinya. Ada yang menjelaskan, saudara saya terkasih, bahwa ada dua gerbang di kota Yerusalem. Yang pertama dan agak besar digunakan bagi hewan beban, dan yang kedua agak kecil digunakan bagi pejalan kaki. Yang kecil inilah yang dewasa ini disebut sebagai mata jarum atau lubang jarum, namun tidak ada bukti bahwa gerbang itu sudah ada di era Tuhan Yesus Kristus. Namun bahwa nama lubang jarum atau mata jarum itu baru diberikan belakangan oleh kalangan Yahudi Kristen untuk merujuk kepada perkataan Yesus Kristus. Kemudian, saudara saya terkasih, dalam Injil Matius bab atau pasal 19 ayat 26 disebutkan bahwa Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Karenanya lubang jarum itu sebenarnya untuk melukiskan suatu kemustahilan. Kiranya tidak bisa disangkal bahwa Tuhan Yesus di sini menggunakan gaya bahasa hiperbola yang lazim dalam masyarakat Semitik untuk mengungkapkan sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Saudara saya terkasih, maksud pemakaian gaya bahasa hiperbola ini tidak lain adalah supaya ajaran yang ingin disampaikan betul-betul dipahami dan tidak ada kemungkinan salah mengerti, yaitu tidak mungkin seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tuhan Yesus mengakuinya. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin baginya. Juga untuk menyelamatkan seorang kaya. Jadi, kalau demikian, hati orang kaya itu harus diubah. Cinta pada kekayaan duniawi harus diganti dengan cinta pada kekayaan sejati, yaitu harta di surga. Memang, saudara-saudara yang terkasih, tidak mudah bagi siapapun untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Seperti dikatakan bahwa sesaklah pintu dan sempitlah jalannya. Matius 7 ayat 14. Tetapi yang akan mengalami kesulitan paling besar ialah orang kaya. Ajaran mutlak dari Tuhan Yesus dalam Markus 10 ayat 24, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak dikembangkan pada kesaksian-kesaksian yang muncul belakangan ini, sehingga bisa dibaca, alangkah sukarnya bagi orang yang percaya pada kekayaan masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara saya terkasih, hal ini bisa jadi merupakan usaha lain untuk memperlunak kekerasan pernyataan Tuhan Yesus itu. Seorang pembaca atau pendengar bisa menghibur dirinya dengan berpikir, "Aku memang mempunyai kekayaan, tapi aku tidak percaya kepadanya. Jadi aku baik-baik saja." Tetapi menurut ajaran Tuhan Yesus sangatlah sulit bagi orang kaya untuk menaruh percaya pada kekayaan itu. Buktinya,
bahwa mereka menaruh percaya pada kekayaan atau tidak akan terlihat dari kesediaan mereka untuk berpisah dengan kekayaan mereka, melepas harta bendanya. Saudara-saudara terkasih, mengapa Tuhan Yesus menganggap kekayaan sebagai penghalang seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Karena kenyataannya bahwa orang yang memiliki kekayaan menggantungkan hidupnya pada kekayaan itu. Seperti petani kaya dalam perumpamaan Tuhan Yesus pada Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21 yang memacu dirinya sendiri dengan pikiran tentang kekayaan besar yang ia timbun untuk bertahun-tahun lamanya. Bandingkan saudara-saudara yang terkasih dengan orang zaman sekarang yang menanamkan modal besar sehingga memberi dia penghasilan besar yang tidak tergoncangkan oleh inflasi. Rasanya tidak ada perkataan Tuhan Yesus yang lebih keras bagi pola pikir manusia zaman sekarang ini daripada perkataan tentang onta dan lubang jarum yang membuat orang sangat tergoda untuk memperlunak pengertiannya. Saudara saya terkasih, warta Injil pada hari Minggu ini, kalau kita refleksikan atau renungkan lebih jauh, merupakan percakapan antara orang kaya dan Yesus mengenai dua macam cara hidup. Cara yang pertama ialah mencari ganjaran kekal dengan hidup menurut peraturan hukum, yang seringkali disamakan dengan tidak melanggar hak sesamanya. Lalu cara yang kedua, yang melebihi cara pertama yang dinilai kurang, yakni memenuhi undangan untuk menjadi pengikut Yesus, sambil melepaskan apa yang menjadi halangan, yakni berbagi harta atau kepunyaan dengan orang yang membutuhkan. Tentu cara ini, saudara saya terkasih, tidak berfokus pada pelaksanaan hukum, tetapi pada hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus dan melalui dia hubungan dengan Allah, satu-satunya yang maha baik. Hubungan dengan Tuhan itu memberi juga hubungan baru dengan sesama. Bukan hanya tidak melanggar haknya, tetapi secara positif memperhatikan kebutuhannya juga. Namun demikian, saudara saya terkasih, cara hidup yang kedua ini tidaklah mudah dan dapat dikatakan sulit, bahkan mustahil, khususnya bagi orang yang mempunyai banyak harta. Namun kita menyadari bahwa harta kekayaan yang menjadi andalan justru dapat menjadi penghalang untuk mengikuti Yesus dan menyerahkan diri kepada pemerintahan Allah. Bahkan bagi setiap manusia, sekali lagi hal itu sulit. Saudara saya terkasih, selain kekayaan, ada banyak penghalang lain. Misalnya, kebesaran dan kekuasaan, kedudukan, jabatan tinggi yang sering dikejar orang, yang dapat mempersulit orang untuk bersikap seperti anak dan pelayan, sikap yang perlu untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mengikuti Yesus. Untuk itu, kita perlu percaya kepada kuasa Allah yang mampu mengerjakan di dalam manusia beriman hal yang mustahil bagi manusia itu sendiri. Contohnya adalah pengikut-pengikut Yesus, para muridnya. Sebagai manusia, mereka tentu masih terus bermimpi tentang kemenangan, kebesaran, dan kekuasaan. Tapi berkat pendekatan Allah melalui Yesus, mereka justru meninggalkan jala, perahu, dan sanak saudaranya dan mengikuti Yesus. Artinya, mereka sudah dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah dan sudah mulai mengalami berkahnya sekarang juga di dalam keluarga Yesus yang baru, dalam persekutuan jemaat. Akan tetapi, secara realistis ditambah bahwa pengalaman akan keluarga baru itu kemungkinan akan mengalami pelbagai pengalaman susah derita selama di dunia ini. Lalu, saudara saya terkasih, apa yang harus kita lakukan untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah atau selamat sebagai orang beriman? Pertama-tama, tentulah kita harus percaya
akan kuasa Allah dalam Yesus Kristus Putranya, yang tidak mungkin rasanya bagi kita. Percayalah, di dalam Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Kemudian, dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, harusnya kita wujudkan dalam perkataan maupun perbuatan kita yang baik terhadap sesama dan melaluinya kepada Tuhan tentunya. Sekalipun harus melalui hidup susah penuh penderitaan. Inilah tantangan yang harus kita hadapi kalau sungguh ingin masuk dalam kerajaan Allah itu. Semoga kita semua dimampukan oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Semoga sudi menolong diri kami yang rapuh imannya ini. Kuatkanlah dan mampukanlah kami sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan akhirnya menjadi seperti yang Kau harapkan sendiri. Kami dapat masuk dalam kerajaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.